Tahu nggak? Spanyol itu sebetulnya gue tahu alasan sebetulnya dia nggak mau terlibat di perang Timur Tengah yang versi baru ini ya antara Israel Iran. Yaitu sebetulnya dia nggak mau terulang kejadian di masa lalu ketika mereka ditipu sama Presiden Amerika Serikat yang namanya George W. Bush. Karena waktu itu Bush itu bikin retorika yang sama, bikin kebohongan yang sama. Dia bilang apa? Saddam Hussein, pemimpinnya Irak, itu memiliki weapon of mass destruction, senjata pemusnah massal. Jadi kita harus stop, kita hancurkan itu si Saddam Hussein. Dilakukanlah akhirnya, dipancinglah negara-negara NATO untuk ikut berperang di Teluk. Lalu apa yang terjadi guys? Ya, rejim Saddam Hussein hilang, betul. Tapi yang terjadi dengan Irak ya porak-poranda, menjadi tidak stabil, pembunuhan massal di mana-mana, muncul faksi-faksi baru, LSM baru yang bersenjata, aksi-aksi kejahatan di situ terjadi terus berulang-ulang. Dan ini yang dilihat sama Spanyol, wah gila kita jadi merusak negara orang ya, cuma gara-gara kita termakan tipuannya Amerika Serikat. Dan ini udah berulang kali diulangin sama Perdana Menteri Spanyol, mereka nggak mau mengulangi kesalahan di Irak di tahun 2003 itu guys. Karena pada saat perang Irak tahun 2003, menurut Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, ini sebuah perang yang menunjukkan kegagalan besar Eropa dalam menciptakan perdamaian dunia. Dunia ya, khususnya Eropa, Spanyol, ya pernah mengalami momen kritis nih, seperti yang terjadi di Iran. Jadi dia ingat, soalnya pada tahun 2003 itu banyak pemimpin-pemimpin Eropa, pemimpin-pemimpin negara barat yang tidak bertanggung jawab, yang sudah menyeret Eropa ke perang ilegal yang ada di Timur Tengah. Dan ujung-ujungnya ya tadi seperti gue bilang, cuma membawa ketidakamanan dan penderitaan. Dan Spanyol di situ kapok kena tipu guys. Mereka itu mau negara Spanyol menjunjung tinggi hukum internasional, bukan berpihak pada rezim-rezim tertentu. Makanya teman-teman jangan heran ya ketika terjadi perang hebat ya di Teluk di Irak di tahun 2003. Warga negara Spanyol itu yang paling sering loh bikin demonstrasi turun ke jalan menolak terjadinya perang di sana. Jadi memang warga Spanyol ini agak unik lah. Mereka ini relatif cinta damai loh. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat lah yang namanya Spanyol juga wajar-wajar aja lah ya. Mereka nggak terlalu semangat nih belain Donald Trump. Ya udah perangnya ilegal lah, nggak ada dukungan dari PBB. Terus mereka juga udah punya pengalaman nih kena prank waktu menggulingkan Saddam Hussein dan membuat kekacauan di Timur Tengah. Ujung-ujungnya apa? Jadi banyak imigran yang kabur dari Timur Tengah ke Eropa. Dan Eropa jadi lumpuh. Ya mereka belajar lah dari pengalaman itu guys. Dan teman-teman sebetulnya ada loh alasan yang paling kuat. Kenapa Spanyol itu berani banget punya nyali loh melawan Donald Trump. Tentu udah tahu dong ini ada hubungannya dengan duit. Ini ya justru yang paling penting. Duit. Kenapa? Teman-teman harus cek neraca dagangnya Spanyol. Karena ternyata teman-teman bisa lihat di layar kaca nih. Ini adalah 5 negara yang paling banyak impor barang-barang buatan made in Spanyol. Dari situ lu bisa lihat lah ya, negara paling banyak apa?